Hai semua, kembali lagi sama gue Om Roy. Om Roy, kok dari kemarin-kemarin lu sering banget sih muncul di videonya Om Roy. Ini apa yang terjadi dah? Kemarin gue ngeliat lu rambutnya panjang, terus sekarang pendek. Emang beda orang guys. Emang beda orang. Nanti next video nih ada Om Roy lagi nih rambutnya panjang. Enggak bercanda ya. Jadi kemarin-kemarin itu karena emang masih ada video arsip, jadi rambut gue masih panjang. Sekarang udah pendek nih, udah fokus rambut culun gitu ya. Fokus rambut normis. Jadi ya, selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia, 3 topik dalam satu video bersama gue, your favorite Uncle Om Roy. Kemarin tuh waktu tanggal 23 Juni ya, gue tidur tuh kerasa nyenyak banget. Waktu bangun-bangun gue heran, ada apa nih ya, kok tidur gue tuh bisa senyaman itu. Waktu gue cek pertandingan Piala Dunia ya, highlights-nya Portugal 5-0 coy. Oh, jadi selama ini lo fans Dodo bang? Gini, gue cuman sekedar penikmat Piala Dunia yang gak pengen melihat Last Dance dari setiap legend yang bermain gitu ya. Gak cuman Ronaldo doang, tapi ada juga Messi gitu. Bener-bener memukau di akhir pertandingan Piala Dunianya gitu kan. Siapa yang gak pengen? Ya nanti di semifinals Portugal ketemu Argentina. Lu bayangin seberapa ramenya anjir. Itu mimpi basah para penikmat bola gitu loh. Kayak tiap kali ada pembahasan kayak gitu, weh Argentina mainnya sama Portugal, ada 50 penikmat bola yang langsung ini klimaks. Kan ngomongin Pildun sih Bang Ray? Yes, karena pembahasan video ngopi 3-in-1 kita nggak jauh-jauh dari Pildun. Bukan kita ngomongin seorang Ronaldo yang akhirnya nyetak 2 gol gitu ya, tapi ada streamer luar negeri, baru semua kagak tahu, namanya XQC ya, salah satu streamer terkenal di kancah internasional ya. Dia kaget kalau misalkan ternyata akun Twitch yang besarnya itu, yang punya banyak banget subscriber itu, kena ban cuman gara-gara ngelihat Piala Dunia. Sebenarnya itu kagak cuman sih ya. Nah tapi orang-orang bilang itu cuman karena ya dia nggak ngelihat pertandingannya secara full. Tapi berdasarkan kesaksiannya dia cuman ngelihat hanya 5 detik klipnya aja. Ini gue langsung relate ya sama momen gue ketika watch party baru ngelulu pada gitu. Banyak banget streamer-streamer yang live streaming nobar bareng bola gitu ya, sepak bola gitu. Waktu itu tuh banyak banget streamer-streamer yang nonton bola waktu itu Piala Asia atau Piala Dunia gitu, gue nggak tahu ya, pokoknya waktu itu tuh yang nayangin RCTI Plus lah. Tiba-tiba gue kena strike waktu live streaming, anjir gak bisa live streaming seminggu lagi ya. Segitu cuman Piala Asia, mungkin gimana Piala Dunia ya. XQC baru paham kalau misalkan copyright dari konten-konten bola itu sebegitu mahalnya, itu sebegitu mengerikannya. Nah kita bakal bahas nanti detailnya kayak gimana. Alright. Pembahasan yang kedua, kita bakal sedikit ngelihat bagaimana keseruan dari warga lokal ya, yang sedang berjibaku dan kontak fisik. Karena ada momen dimana orang-orang yang sedang merasakan duka, ada anggota keluarganya yang meninggal gitu ya, terus banyak banget yang layat, tiba-tiba ada orang random yang ngegeber motor dia sendiri gitu loh. Ya lu bayangin, lu expect apa selain digebugin gitu sama orang-orang yang lagi berduka gitu. Nggak sopan anjir. Nah nanti kita bakal bahas, kita lihat bareng-bareng bagaimana kontak fisiknya. Yang ketiga, ini lagi rame banget entah kenapa, ada berita soal 8.000 WNI dalam 5 tahun terakhir itu meminta proses pergantian kewarganegaraan. Ini gue heran karena akhir-akhir ini banyak banget yang melambungkan informasinya ya, nggak cuman dari Twitter aja kayak misalkan Lambe Saham, tapi di Instagram pun ya, Vogue Aktif dan segala macem ya, pokoknya Homeless Media itu pun ngeberitain hal-hal kayak gini gitu, kayak seakan-akan ini benar-benar urgent banget, kayak oh berarti orang-orang tuh sekarang udah pada muak ya sama Indonesia gitu. Kita sama-sama tahu ya kalau misalkan ngopi itu sering banget ya kan ngasih informasi-informasi yang coba buat objektif, yang banyak banget kritikan juga, tapi menurut gue kita harus sedikit fair dalam ngelihat angka ini. Emang terkesan banyak, tapi sebenarnya kalau misalnya kita bedah lebih dalam lagi ya, sebenarnya ini di angka yang sangat amat wajar gitu, soalnya hampir setiap negara pun itu merasakan hal yang sama. Nah
Kita bakal bahas 3 topik tersebut di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your ordinary uncle Om Ray. Anjay. Ya, jadi lo bisa ngelihat ya kabar kalau misalkan XQC kaget tiba-tiba Twitch channelnya itu kena ban lewat klip yang dibuat sama Drama Alert. Jadi karena di ban akhirnya dia streaming pindah ke Kick. Masuk ke sekte Om Reja Auditor. Ini diberitakan juga sama Drama Alert ya, The Kim Store, dengan caption XQC was banned from Twitch for watching the World Cup for 5 seconds allegedly. Okay? Right, banned? Wait. My Twitch banned? Wait, what? Wait, why? Copy strike takedown, infringement, FIFA World Cup protected. Dude, that's gonna be really hard to remove as a copyright though. Chat, that's gonna be really hard to remove. I'm not gonna lie, chat. I think it's the 5-second clip that was on Twitter of Mbappe. It's not the big one. Ini klip Mbappe anjir nyetak skor, tetap kena 5 detik doang. Ya gini, ngomongin soal copyright strike emang selalu ya kerasanya gak adil. Kayak lu buat konten 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu. Ya tiba-tiba channel lu kena strike cuman gara-gara klip 5-10 detik memes doang. Gue pernah tuh waktu zaman trailer kocak kena strike sama video cewek makan sabun. Itu nggak masuk di akal banget. Gue buat kocak Om Bimo Picky Pix, ya. Terus tiba-tiba gue kena copyright strike. Padahal kan Om Bimo kan udah ngeriak gitu ya. Gue kira tuh nggak kenapa-napa. Dan gue kira itu dari Om Bimo, ya ternyata itu dari klip random. Ada ibu-ibu yang makan sabun, terus ternyata itu ada yang ngedaftarin hak cipta. Dan akhirnya gue kena strike. Nah cuman ya beda urusannya antara yang momen terkocak itu sama kejadian yang terjadi sama XQC. Dimana buat lu semua yang kagak tahu ya, klip-klip bola tuh emang bener-bener copyrightnya sangat amat berbahaya. Gak cuman dalam konteks Piala Dunia doang, tapi bahkan Piala Asia lah, dan ya Piala AFF lah, dan masih banyak lagi. Pokoknya yang lisensinya itu diinformasikan pernah diakuisisi sama beberapa stasiun-stasiun TV. Nah biasanya orang-orang yang atau pihak-pihak yang beli lisensi tersebut, mereka nggak akan terima kalau misalnya akhirnya ada streamer ya atau content creator yang tiba-tiba secara cuma-cuma melakukan konten-konten reaksi dan segala macam gitu. Bahkan kalau misalnya lu nampilin skornya aja, bisa tetap kena anjir. Contohnya siapa? Gue. Dan beberapa orang-orang ya di internet, gue pun udah sempat ngeliat gitu. Jadi kalau misalnya gue tuh konteksnya waktu Piala Asia tuh Piala AFF gitu. Pokoknya waktu timnas kita main, terus gue kaget kalau misalnya gue juga kena copyright strike ya. Dan bahkan sampai channel Discordnya Bang Windah pun ya kena masalah tuh gara-gara itu juga ya. Ada yang nobarin pertandingan bola di salah satu channelnya, channel voice-nya. Terus abis itu ya udah kena copyright infringement juga. Jadi emang sangat amat berbahaya juga. Dan gue rasa informasi ini patut buat kita tahu gitu ya. Soalnya banyak juga orang-orang yang melakukan streaming watch along ataupun reaksi untuk pertandingan-pertandingan Piala Dunia gitu loh. Waktu kemarin ya, gue main Genshin sambil ngeliat bagaimana pertandingan Ronaldo waktu lawan Kongo dan seri. Gue sebenarnya was-was juga tuh karena gue PTSD gitu loh. Akhirnya gue mutusin buat ya udahlah, Ronaldo mainnya kurang bagus. Akhirnya di pertandingan kedua gue nggak nonton. Ternyata 5-0 Portugal, kentut. Jadi gue nggak nontonnya, gue liat highlight saja lah. Nanti gue buat Instastory terus langsung kayak gini deh. Guys, we finally did it. Siapa tuh orang kayak gitu, nggak tahu gue. Ya, jadi ini pun beritanya udah rame banget karena udah masuk ke artikelnya Dexerto. Judulnya XQC respond after being banned on Twitch, ban for watching FIFA World Cup content on stream. Jadi sekali lagi guys, dia kagak nonton live streamingan FIFA World Cup-nya secara full, cuman 5 detik klipnya aja secara nggak sengaja gitu loh. Klipnya Mbappe, dia tetap kena copyright strike. Meskipun ya dalam informasinya katanya dia itu di strike-nya sama orang yang kagak jelas gitu namanya. Mungkin ya berdasarkan asumsi gua itu merupakan salah satu pihak yang mau beli lisensi juga yang sangat amat mahal gitu ya. Makanya mereka pun nggak terima kalau misalkan ada eksekusi yang tiba-tiba ngelihat klipnya gitu. Jadi emang ini penting banget informasi buat lu pada gitu yang biasanya pengen banget content creator favorit lu tuh nobar Piala Dunia gitu, karena ada harga mahal gitu yang harus dibayar kalau misalkan mereka nekat untuk
watch along ya, nobar bareng Piala Dunia ataupun turnamen-turnamen yang berhubungan sama pertandingan bola. Itulah kira-kira. Oke, kita bakal masuk ke dalam topik yang kedua. Ini topik random banget sebenarnya ya. Gue cuma pengen ngasih lu buat kita sama-sama mengerti ya. Kalau misalnya adab itu penting ya, empati itu harus dipakai ya. Empati itu jangan cuman jalan gara-gara ada orang yang menggerakkan empati lu biar ngedukung paslon tertentu gitu. Bodoh itu namanya ya nggak sih? Tapi justru empati itu harusnya dipakai ketika dalam kondisi lu sedang berada di lingkungan masyarakat atau ketika lu sedang ya bersosialisasi. Contohnya yang bisa lu lihat dalam video ini. Jadi ini merupakan sebuah konsekuensi ya. Karena ada kelakuan tulul gitu yang dilakukan sama seorang anomali. Emang apa yang terjadi Bang Ray di video ini? By the way cuman video orang yang berantem doang, tapi konteksnya lu bisa ngelihat sendiri ya di captionnya. Jadi ada orang yang geber-geber motor saat orang-orang pada ngelayat, ditegur malah nantangin, endingnya sesuai harapan kita semua. Ini udah basic banget aja. Lu kalau misalkan ada orang yang sedang berduka gitu ya, atau orang yang sedang sakit ya, seenggaknya tunjukin tata krama gitu dengan dateng, dengan mengucapkan bela sungkawa gitu. Atau kalau misalkan kagak bisa, ya seenggaknya jangan yang ngetaunting anjing di tempat yang salah. What the hell? Ngapain gitu loh? Lu expect apa selain digebugin anjir sama orang-orang yang emang sedang berduka ini? Aduh. Rambutnya mengingatkan gue sama seseorang lagi anjir di chat-chat kayak gitu. Oke, nggak pengen ngomongin fisik, cuma yang jelas ada pelajaran yang bisa kita tangkap ya dalam peristiwa ini. Kalau bisa kita harus tetap mengerti gitu betapa pentingnya tata krama, oke? Dan juga adab. Karena kita nggak hidup sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya lu udah ngerantau kan, lu pasti ngerti kalau misalkan bersosialisasi itu sangat amat esensial lah, sangat amat berpengaruh buat kehidupan lu ke depannya gitu loh. Seenggaknya kalau misalnya lu punya temen ataupun kerabat ya di lingkungan yang baru, itu bener-bener mempermudah hidup banget gitu loh. Apalagi dengan kejadian-kejadian yang seperti ini ya. Kalau bisa ketika emang ada yang berduka gini, jangan sampai lu tuh kayak ketahuan gak punya moral sama sekali gitu dengan tidak menunjukkan empati. Oke, lanjut. Berita yang ketiga. Jadi ini concern gue, lagi rame banget orang-orang ngeberitain tentang informasi ada 8.000 WNI yang meminta proses pergantian kewarganegaraan. Ini rame ya, gak cuma di Twitter tapi juga di Threads, di Instagram, dan di beberapa media sosial. Tapi gue fokusnya pengen di Twitter dulu ya, salah satunya postingan dari admin Lambe Saham. Bahkan beliau pun itu ngasih tahu ke kita ya, alasan-alasan kenapa WNI melakukan atau meminta proses pergantian kewarganegaraan. Katanya gaji bagaikan langit bumi, dokter di Indonesia 10-30 juta ya, sama-sama dokter tapi dihargai, dan alasan-alasan yang lainnya. Nah, yang gue lakukan pertama kali ketika tahu informasi ini adalah gue pengen tahu ini sumbernya tuh berasal dari mana. Alhamdulillah ada berita media nasional yang udah menginformasikan ini lebih dulu ya. Ternyata beritanya udah ada dari 5 Juni 2026. Ini baru aja ramen lagi di tanggal 24 Juni. Gue gak tahu kenapa ya. Cuma jelas ini beritanya yang gue temukan ya dari iNews itu di tanggal 5 Juni 2026. Mungkin ada di antara semua yang bisa dapat berita lebih tuanya lagi gitu. Tapi yang jelas informasi 8.000 orang ingin cabut status WNI ya itu berdasarkan Kementerian Hukum. Di mana ya perwakilan Kemenkumnya sendiri pun itu mengungkapkan alasannya apa. Jadi berdasarkan berita ini kita bakal baca bareng-bareng. Kementerian Hukum mengungkap ada lebih dari 8.000 permohonan pencabutan status kewarganegaraan Indonesia atau WNI dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Mayoritas para pemohon beralasan pendidikan, pekerjaan, hingga menikah dengan warga negara asing atau WNA. Jadi 3 nih. Hal itu diungkapkan Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kemenkum, Pak Dulyono. Dia memperkirakan jumlah permohonan pencabutan status WNI itu terus bertambah seiring waktu. Sekitar 8.000-an ya, tapi ini data perkiraan saja. Untuk 5 tahun terakhir, kami kemarin sudah mengumumkan di berita negara itu sekitar 5.000-an. Jadi awalnya 5.000, sekarang nambah ya jadi 8.000. Namun karena data ini bergerak terus, sekarang sudah mencapai hampir 8.000-an. Dulyono mengungkapkan, para pemohon beralasan ingin menempuh pendidikan hingga pekerjaan di negara lain. Namun mayoritas pemohon beralasan akan menikah dengan WNA. Ya. Terus kemudian lanjutannya, pemerintah sendiri berharap mereka yang mendapatkan kewarganegaraan maupun yang akan melepaskan statusnya agar benar-benar tidak meninggalkan permasalahan seperti masalah hukum hingga utang. Jadi lu bisa lihat informasi fullnya ya, yang mana sebenarnya itu intinya ada di
page yang pertama gitu terkait informasi 8.000 orang ingin cabut status WNI. Ada 3 ya berarti ya alasan yang utama dikasih tahu sama Kemenkum, perwakilan Kemenkum. Yang pertama karena pendidikan, yang kedua karena pekerjaan, yang ketiga karena ingin menikah dengan warga negara asing. Jadi sebenarnya informasi yang dipaparkan sama postingan Lambe Saham itu mungkin benar, mungkin salah juga. Masih belum bisa diverifikasi secara sepenuhnya gitu ya, karena ada banyak banget 8.000 ya, satu-satunya kalau misalnya secara spesifik gitu ya, di luar wawancara formal sama Kemenkum ataupun Dirjen Imigrasi, itu pasti bakal beda-beda gitu. Cuman yang jelas ya kalau misalnya secara berita nasional ya, itu katanya ada 3 alasan, pendidikan, pekerjaan, dan juga menikah dengan warga negara asing. Nah yang bermasalah adalah orang-orang melihat angka ini terkesan besar banget ya dalam 5 tahun terakhir. Padahal kalau misalnya kita cek dari beberapa negara-negara lain, ambillah contoh India. Ada juga nih beritanya dari The Economic Times. Nearly 9 lakh Indians gave up citizenship in 5 years, MAA tells Parliament. 9 lakh ini sama aja kayak ratus ribu. Jadi 9 lakh berarti sama dengan 900 ribu. Ini 5 tahun terakhir. Jadi dibandingin sama Indonesia, India lebih banyak. Tapi kan India kan populasi penduduknya salah satu yang tertinggi Bang Rey. Iya nggak beda jauh juga sama Indonesia gitu ya. Poinnya adalah kalau misalnya dibandingkan tetap banyakan India. Ada lagi nih berita dari Kompas misalkan. Faktor ekonomi, 61.000 warga Malaysia lepas kewarganegaraannya. Jadi setelah gue coba buat cross check lewat beberapa berita-berita negara-negara yang lain ya, sebenarnya angka 8.000 ini termasuk angka yang nggak terlalu harus dipermasalahkan gitu loh. Balik lagi, kalau misalnya lu dikasih pilihan apakah pengen cabut WNI atau kagak, tergantung negaranya juga. Kalau misalnya gue ya, selama menjadi WNI mungkin masih ngebuat gue tetap nyaman, tetap bisa punya fasilitas berkehidupan yang cukup, yang layak, yang menyenangkan, kenapa gue harus lepas, ya nggak sih? Tapi mungkin kalau misalkan pada dasarnya ada kesibukan-kesibukan sendiri yang ngebuat gue tuh harus pisah kewarganegaraan sama negara Indonesia misalkan, ya why not, ya nggak sih? Ya cuman balik lagi, ini nggak yang sesimpel ya angkanya dari yang orang-orang kira gitu loh. Takutnya ini cuma sekedar informasi yang ngebuat lu tuh makin mager banget gitu jadi WNI segala macem gitu. We must see the objective information about this gitu guys. Jadi kalau misalnya mau kritik bener-bener tajam dan juga nggak yang gampang buat disetir, begitulah kira-kira. Kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait video ngopi kesempatan kali ini ya. Sedikit slowing down dulu guys biar nggak yang terlalu mumet banget sama berita-berita soal kebijakan pemerintah, MBG, mungkin pidato presiden gitu yang terbaru, ya apapun itu. Gue pun ngelihat ya infonya dan menurut gue kayak udahlah, coba buat kita diskusin yang lain dulu gitu. Semoga masih ada informasi yang tidak selalu ngomongin soal kebijakan gitu ya, yang bisa kita obrolin bareng-bareng. Soalnya capek lama-kelamaan ya nggak sih? Kan? Baru aja gue omongin muncul lagi nih. Oke, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Jangan lupa buat like. Gue undur diri. Sampai jumpa.